Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jajaran kepengurusan, Ibu Ketua Yayasan, Ibu Ita yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga memberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Allah mudahkan semua urusannya, Allah mudahkan semua urusan terutama di bidang dakwahnya, dan juga para dewan guru SDIT Rodiyah Tamardiyah, ya. SDIT apa TK? Rodiyah Tamardiyah, ya. Mana? Oke. Para dewan guru Rodiyah Mardiyah yang sama semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga semuanya diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir dalam keadaan memiliki dosa, semoga Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Yang hadir dalam keadaan memiliki hajat kebutuhan, Allah cukupi semua hajat kebutuhannya. Yang sakit, Allah sembuhkan dari berbagai macam penyakitnya. Yang punya hajat kebutuhan, Allah cukupi semua hajat kebutuhannya. Yang punya utang, Allah mudahkan melunasi utang-utangnya. Yang jomblo, Allah kirimkan jodoh yang terbaik untuknya. Yang mudah-mudahan kita diberikan istiqomah melaksanakan ibadah hingga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke kajian, mari sejenak kita tarik nafas dan hembuskan pelan-pelan. Kita bayangkan wajah anak-anak yang setiap pagi menyambut kita dengan senyum polos, mata yang penuh harap dan doa yang belum mereka ucapkan namun tertanam di hati mereka, yang mana mereka semua suka mendoakan semoga ustadz-ustadzah selalu sehat, sabar, dan mengajarkan kami dengan yang baik. Bayangkan setiap huruf yang kita ajarkan, setiap nasihat yang kita sampaikan, setiap doa yang kita panjatkan untuk mereka tersebut di sisi Allah dicatat sebagai pahala yang terus mengalir meski kita tak melihat hasilnya hari ini. Saudaraku, tidak semua orang diberi kesempatan menjadi guru. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk menapak di jalan ini, mengabdi, berkhidmah, mendidik, membimbing, dan menanam iman di hati anak-anak. Kita dipilih bukan karena kita sempurna. Kita dipilih menjadi ustadz, ustadzah, menjadi guru bukan karena kita sempurna, tapi karena Allah ingin menitipkan pahala besar melalui tangan, suara, dan hati kita. Hari ini kita akan menapaki sebuah kajian tentang keberkahan dalam pengabdian guru, tentang bagaimana mengubah setiap langkah kita di sekolah ini, setiap huruf yang kita ucapkan, setiap senyuman, teguran, dan doa. Semuanya yang kita ucapkan, senyum, teguran, dan doa menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat kelak. Kita akan belajar bersama bagaimana adab seorang guru, adab seorang alim sebagai ustadz, ustadzah, para pengajar, bagaimana seorang alim yang dan menjadi guru sejati, bagaimana mengajar dengan ikhlas bukan karena pujian ataupun pengakuan manusia. Bagaimana hati yang tulus dan niat yang suci bisa membuat profesi ini menjadi ladang pahala yang tak pernah putus. Mari kita bersyukur karena kita dipilih menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi bagian dari yayasan ini. Bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk mendidik generasi yang kelak akan menjadi penerus agama, menjadi cahaya di tengah dunia. Bersyukur karena setiap tantangan, lelah, dan jerih payah kita sejatinya sedang menyiapkan kita menuju rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini mari kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita belajar bersama dan menghidupkan kembali semangat kita. Mungkin kita di hari ini mungkin kalau kita muhasabah, air mata kita akan jatuh
Tapi itu adalah air mata yang membersihkan hati, menyadarkan kita dan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan cinta kepada anak-anak kita dan kepada profesi kita yang mulia. Bismillah, mari kita mulai kajian ini, dan kita mulai dengan setelah kita berharap bahwasanya ini adalah profesi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ngaji bersama bagaimana adab seorang guru, agar semua yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah. Bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bermanfaat sehingga menyampaikan kita ke surga ini. Jadikan profesi ini profesi yang bukan hanya memberikan keberkahan di dunia, bukan hanya memberikan kebahagiaan di dunia, tapi menyampaikan kita ke surga kelak. Oleh karena itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya di antara fa inna lil alim wal muta'allim adaban yang bagi ayyatahallaya biha. Fa naqulu wa billahi at-taufiq. Beliau menyebutkan bahwasanya ada adabun khosoh bil alim, ada adabun khosoh bil muta'alim. Jadi ada adab-adab seorang alim, kita sebagai guru, agar kita mendapatkan keberkahan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yumkinu an nujiza adabal alim fi nafsi fil umur at-tariyah. Di antara adab-adab seorang alim, di antara adab-adab seorang guru. Yang pertama, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu', beliau menyebutkan bahwasanya ayyaqsida bi ta'limihi wajhallahi ta'ala wa la yaqsida tawassulan ila gorodin dunyawiyyin. Yang pertama, hendaklah seseorang ketika mengajar atau belajar, niatnya hanya untuk mencari ridho Allah. Niatkan hanya untuk mencari ridho Allah. La li gharadin dunyawiyyin. Jangan menjadikan ilmu atau aktivitas mengajar sebagai jalan untuk meraih kepentingan duniawi. Dunia mah hanya bonus, gaji itu hanya bonus. Hakikatnya kita sedang bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan kepada kita anak-anak generasi-generasi yang mungkin tidak diurus oleh orang tuanya, tidak dididik oleh orang tuanya. Allah titipkan kepada kita. Niatkan kita berkhidmah, sedang bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh umpamanya kita dikasih gaji, itu mah bonus di dunia. Itu mah bonus di dunia. Jadi kita jangan jadikan ilmu atau aktivitas mengajar sebagai jalan untuk meraih kepentingan dunia, seperti mencari uang, cari jabatan, mengejar jabatan, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin nampak hebat dari yang lain, ingin banyak pengikut, atau tujuan dunia yang lainnya. Karena semua tujuan-tujuan itu hina. Kalau hanya tujuan dunia itu hina. Seberapa sih yang kita dapatkan duniawi? Seberapa? Enggak seimbang dengan besarnya pahala kita mengajar huruf per huruf, kalimat per kalimat kepada anak didik kita. Makanya, jadi yang pertama, niatkan hendaknya ayyaqsida bi ta'limi wajhallahi ta'ala. Dengan mengajar ini kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bekerja kepada Allah, kepada yayasan bukan. Contoh umpamanya kadang kita datang ke sekolah, menjelaskan materi dengan semangat, mengulang bacaan Iqra hingga suara serak, menyimak hafalan anak-anak. Meski mereka sering lupa, mengelap air mata mereka ketika rindu orang tuanya, dan di hari orang tuanya libur, kita tetap mengajar. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa aku lakukan semua ini? Suka muhasabah enggak kita? Ini saya itu melakukan aktivitas semacam ini untuk apa sih? Untuk nyari apa sih? Untuk gaji yang tak seberapakah? Untuk pujian dari orang tua muridkah? Untuk dianggap guru favoritkah? Padahal mungkin nilai tertinggi dari profesi kita bukan tertulis di rapot, bukan tercetak di piagam, bukan terlihat di sertifikat, bukan. Nilainya tercatat di Lauh Mahfuz karena kita membantu anak-anak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka mengenal rumus dan teori. Kita bukan hanya mengajar,
Kita bukan hanya mengajar, tapi menanam iman. Kita bukan hanya memberi ilmu, tapi menuntun masa depan. Kita bukan hanya mengajar matematik, tahfidz ataupun akhlak, tapi kita sedang mengukir doa dalam hati anak-anak. Yang mana anak-anak itu nanti akan berdoa, ya Allah bahagiakan guru-guruku sebagaimana ia membimbingku. Itu doa dari anak-anak yang terpenting. Betapa mulianya profesi ini hingga malaikat pun ikut memohonkan ampun bagi guru yang ikhlas mengajar karena Allah. Maka setiap kali lelah, setiap kali merasa kecil atau kurang dihargai, bisikan pada hati, kita udah bekerja keras nih, tapi kita enggak mendapatkan apresiasi, bahkan terima kasih pun enggak umpamanya. Bisikan dalam hati, aku bukan sekedar guru, aku penjaga fitrah, penuntun hati-hati kecil menuju Allah, dan Allah sendiri yang akan menjadi saksi bagiku. Yang pertama. Kemudian yang kedua, adab guru. Adab seorang guru adalah ayyatakhallaqa bi mahasin. Ayyatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha wa hatha 'alaiha wal khilal al hamidah wa syaim al mardiyah allati arsyada ilaiha min at-tazahhud fid dunya wa taqallul minha wa adamul mubalah bi fawatiha. Yang kedua, adab seorang guru adalah hendaknya seorang pengajar berakhlak dengan sifat-sifat mulia. Hendaklah seorang pengajar berakhlak dengan sifat-sifat mulia yang diperintahkan oleh syariat dan dianjurkan oleh agama. Akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang diridhoi seperti zuhud dunia, merasa cukup, tidak berlarut sedih ketika kehilangan sesuatu, dermawan, suka memberi, akhlak mulia, wajah yang ramah tanpa berlebihan, serta memiliki sifat sabar dan lapang hati. Jadi kita sebagai pengajar berikan contoh dengan akhlak, Contoh, umpamanya, ini kadang gini, kadang murid nggak paham-paham. Kita ngajar murid kadang nggak paham-paham murid. Kadang kelas riuh dan tak terkendali, riuh, gandeng, ribut. Kadang kita pulang bukan membawa tepuk tangan, tapi membawa letih yang hanya Allah yang tahu. Namun justru disitulah Allah sedang mendidik hati kita agar sabar lebih luas dari kelas, agar senyum lebih tulus dari ucapan, agar mengajar bukan hanya memberi ilmu, tapi memberikan teladan kepada anak. Teladan. Ini SDIT, Rodiyah Tamardiyah, bukan sekolah biasa. Ini SDIT. Jadi agar kita lebih sabar, sabar kita lebih luas daripada kelas yang kita tempati, senyum kita lebih tulus dari ucapan, agar mengajar bukan hanya memberi ilmu, tapi memberi teladan. Karena murid bukan hanya melihat papan tulis, ingat ya, murid bukan hanya melihat papan tulis, tapi melihat wajah gurunya. Dan seringkali akhlak kita lah yang lebih melekat di hati mereka dibanding pelajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Lebih melekat akhlak kita daripada pelajaran yang kita sampaikan. Betapa bahagianya dalam lelah itu Allah sedang menumbuhkan akhlak dan menjadikan profesi guru sebagai jalan untuk menuju surga. Jadi zuhud, tidak berlebihan dan yang lainnya. Nah, kemudian di antara akhlak seorang guru adalah mulazamatul wara wal khusyu' was sakinah wal waqar wat tawadhu wal khudu' wajtinabud dhahki wal ikthar minal mizah. Di antara adab seorang guru pengajar, kata beliau Imam Nawawi, mulazamatul wara wal khusyu', selalu menjaga hati dengan rasa takut kepada Allah. Selalu menjaga hati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga hati dengan rasa takut kepada Allah dan khusyuk, membawa ketenangan dan wibawa, bersikap rendah hati dan penuh hormat, serta menghindari ketawa ketiwi yang berlebihan dan terlalu banyak bercanda. Jangan terlalu banyak bercanda kalau ngajar. Ya kita cap bercanda ada variasi, tapi jangan terlalu banyak. Hanya pemanis saja.
Jadi contoh, umpamanya kita datang ke sekolah. Kalau datang ke sekolah, datang dengan hati yang tenang. Datanglah ke sekolah dengan hati yang tenang. Dengan hati yang tenang, tidak terburu-buru, menyapa dengan senyum, bukan dengan suara keras atau gurauan yang berlebihan. Kemudian ketika mengajar, mengajarlah dengan adab. Suara lembut, pandangan teduh, tidak mengejek. Jangan sekali-kali mengejek kepada murid yang bodoh. Jangan sekali-kali mengejek guru, mengejek kepada murid yang bodoh. Jangan dijatuhin tuh. Tidak membentak dan tidak mempermalukan murid. Ya kadang suka ada seru-seruan gitu, suka dengan mempermalukan murid, itu jangan. Tidak baik seperti itu. Kemudian tidak terlalu banyak bercanda saat mengajar, agar ilmu masuk ke hati murid dengan wibawa. Kemudian bukan hanya ke telinga dengan tawa. Jadi kalau dengan tawa masuk hanya ke telinga, tidak sampai ke hati. Tapi kalau kita mengajar tidak terlalu banyak bercanda saat mengajar, itu ilmu akan masuk ke hati murid dengan wibawa. Ketika berjalan di koridor umpamanya, kita tundukkan pandangan, menjaga wibawa, memberi salam penuh hormat kepada guru lain dan pengurus yayasan. Saat rapat atau apel pagi, duduk dengan tenang, tidak sibuk dengan HP. Kalau sedang rapat, tidak sibuk dengan HP. Wajah teduh, hati hadir, seolah berkata, aku datang bukan hanya untuk bekerja, tapi aku datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang memang yang membuat ilmu guru sampai ke hati murid bukan hebatnya metode, bukan banyaknya gelar, tapi tenangnya sikap, santunnya wajah, dan sucinya hati ketika mengajar. Guru yang menjaga adab, diamnya pun mendidik, senyumnya pun menenangkan, bahkan langkah kakinya di koridor itu terasa seperti doa. Itu diantara adab-adab guru. Kemudian mulazamatul adab asyariyah al-dhahirah wal khafiyah, katambi bi izalatil awsah wa tambi bil ibd wa izalatir rawaih al-kariha. Kemudian di antara adab guru adalah mulazamatul adab asyariyah, selalu menjaga adab syariah yang dhahirah ataupun yang khafiyah, baik yang nampak ataupun yang samar. Contoh yang nampak katambi bi izalatil awsah, seperti bersih, penampilan bersih. Jangan guru kusem kemudian guru kotor, jangan sampai. Jaga penampilan. Penampilan luar itu juga penting. Penampilan luar. Watan dibil ibti, wa izalatur rawai al kariha, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Tidak perlu pakai parfum, tapi yang penting bersih. Tidak harus pakai parfum, tapi yang penting bersih. Yang penting tidak bau. Makanya umpamanya bau ketiak, itu tidak usah pakai non ngaranna teh paranti eta teh. Oh deodoran gitu ya, deodoran yang sengit, yang wangi enggak usah seperti itu. Ya cukup kalau santri mah tuh kayak Ustadz Ade tuh biasa pakai tawas, Ustadz Ade mah biasa neunah ge, jangan kana kalektenya. Biasanya pakai tawas ari santri mah. Ya santri beliau mah. Gitu. Tawas tahu enggak tawas? Tahu ya tawas ya? Paranti ngajarnikeun itunya. Penting ngajarnikeun tawas. Wajibna berwaih al makruha wa tasrihil lihyah. Kemudian janggut juga dirapihkan. Janggut dirapihkan. Ini sunnah ya, kalau yang ada bakat janggotannya mah ingkeun janggotna ya. Ulah dicukur habis, tapi khusus untuk laki-laki, kalau perempuan enggak. Kalau perempuan enggak. Kemudian al-hadru minal hasad wal riya wal ijab wal wahtiqarun nas wa ikanu dunahu bidarajat. Kemudian di antara adab guru adalah al-hadru minal hasad, jauhi dengki dengan sesama guru, jauhi iri dengan sesama guru. Umpama ada guru, ini guru kok anak kemarin sore ini saya tuh lebih senior, tapi kok dia lebih karirnya lebih naik, lebih tinggi, kemudian nggak seneng. Jauhi, jangan sampai ada perasaan dengki, nggak seneng kepada teman guru yang lain yang kemudian mendapatkan anugerah, mendapatkan kabungah, mendapatkan apresiasi lebih dari kita umpamanya. Jangan pernah dengki. Ini jaga, karena nanti ada aja yang seperti itu. Itu ada aja yang seperti itu. Dan itu ujiannya, itu ujian.
Ketika kita yang lebih senior, kita belum mendapatkan apa-apa, dia yang baru gitu, dia junior kita, tapi udah mendapatkan apresiasi dari yayasan atau dari mana umpamanya, mendapatkan penghargaan dan yang lain sebagainya, mendapatkan kenaikan pangkat ataupun yang lain sebagainya, maka itu ujian kepada hati kita. Kalau kita tulus, kalau kita alhamdulillah dia yang baru udah bisa ini, saya mudah nggak apa-apa, saya mah damurin sakit milik saya seperti ini, maka rasakan, maka tunggu, tidak akan lama setelah itu kita justru akan mendapatkan lebih dari yang dia dapatkan. Cuman kitanya kadang-kadang panas. Kalau panas mah nggak jadi Allah kasihkan hadiahnya teh. Jadi kalau seperti itu teh kita teh sedang diuji oleh Allah, kita akan dikasih lebih dari dia. Kalau kita lulus, dengan nanti ikut bunga, makanya harus berikan tahniah, berikan ucapan selamat, tapi dengan tulus. Jangan hanya di bibir, oh selamat ya kamu hebat luar biasa, selamat sukses sukses berkah 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 di teteh, nyane, jangan gitu. Kudu jeung hatena, karena malaikat mah nggak bisa dibobodo ya, Allah mah nggak bisa dibobodo. Cek Allah, oh kamu lip service kamu mah ya. Gitu. Kemudian alhamdulillah hasil waria, jauhi ria. Ria ingin mendapatkan pujian, sanjungan, penghargaan dari orang. Wal ijab, jauhi ujub, kagum dengan prestasi. Jangan kagum dengan prestasi. Ini penyakit. Ini penyakit hati, penyakit hati. Kita bersihkan hati kita. Nah kadang-kadang kan suka ada lomba atau apa gitu. Bukan nggak boleh, boleh lomba silakan. Untuk memotivasi anak-anak, boleh lomba. Kemudian ketika yang dibimbing oleh kita menang, jangan kemudian bangga. Tuh hasil didikan saya mah menang. Bangga dalam hati, asa nang urang, itu tidak boleh, itu ujub namanya. Itu akan menghapuskan amal-amal kita, ujub. Wal adkar, nah wal wahtiqarun nas, kemudian jauhi untuk menyepelekan, merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jadi hasud, riya, ujub, kemudian wahtiqarun nas, menyepelekan orang lain. Ketika si itu mah bodoh, si itu mah bodoh. Jangan pernah menyepelekan orang lain. La tahtakir man dunak fa inna likulli syai' maziyah. Jangan pernah menyepelekan seseorang karena setiap orang itu memiliki keunggulan, memiliki maziyah atau kelebihan masing-masing. Dia mungkin dalam bidang ini dia kurang, tapi dalam bidang lain dia mungkin punya kelebihan dari kita. Kemudian istiqmalul ahadits tasbih wa tahlil wa nawi minal adhkar wa da'awat wasal adiyah. Kemudian jangan lupa guru pengajar itu selain kita mengajar, perbanyak juga zikrullah, perbanyak baca tasbih, tahlil dan yang lainnya. Makanya alhamdulillah kita di sini ada acara kegiatan ngaji, kemudian zikir bersama, doa bersama, diawali dengan tilawah dan yang lain sebagainya. Ini lanjutkan. Bahkan bukan hanya di seremonial saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, guru pengajar itu perbanyak zikrullah. Karena justru dengan zikrullah itulah yang akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan berkah, demi Allah akan berkah. Kalau guru-guru selalu berzikir kepada Allah, bahkan dia punya target mungkin sholawat 1000 umpamanya, tasbih jangan kurang dari 100, terutama ketika setelah sebelum subuh, setelah qobliyah subuh dan sebelum subuh baca la ilaha illallah bukan yang itu. Yang pertama, kalau Imam Ghazali dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya anjuran membaca yang pertama tasbih 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Kemudian la ilaha illa anta, bukan itu. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, itu 100. Itu jangan tinggalkan tuh. Jangan tinggalkan. Ini yang jomblo-jomblo terutama, yang kehidupannya belum mapan nih. Jangan tinggalkan pagi sore di samping kita membaca doa pagi sore yang lainnya, adkarus sobah wal masa, di samping itu al-ma'thurat, baca itu, baca
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Seberapa? 100. Jangan tinggalkan. Pagi sore, jangan tinggalkan. Ini, jangan tinggalkan. Allah angkat, yakin Allah angkat. Enggak mungkin Nabi yang mengatakan dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang setiap pagi sore membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, maka la yusibul faqru, dia tidak akan tertimpa kemiskinan, tidak akan tertimpa kefakiran. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita bukan mencari itunya, kita mau mencari bahwa Allah tuh senang kalau hambanya seperti itu. Allah tuh senang di pagi hari dia mentasbihkan Allah, menyucikan Allah, di pagi hari dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh senang, saking senangnya Allah gak rela kalau hambanya itu akan menjadi orang yang fakir. Allah gak rela kalau hambanya itu akan menjadi orang yang susah, gak rela Allah. Makanya kita ketika membaca itu bukan mencari kekayaan, bukan, tapi mencari ridho Allah, bikin Allah senang, bikin Allah ridho. Makanya biasakan. Jadi nuka hiji naon tadi teh? Tasbihna kumaha? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Tambah astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Silakan buka nanti hadisnya. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah. Non? La ilaha illallahul malikul haqqul. Kalau wasal la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kalau waqaf la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Jadi kalau kita wasal satu nafas la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tapi kalau la ilaha illallah narik nafas al malikul haqqul mubin. Kemudian diantaranya ada seorang guru adalah dawamu muraqabati lillahi ta'ala fi alaniyatihi wa sirrihi wa muhafizun ala qiraatil Qur'an wa nawafidis sholati was shaum wa ghairihima mu'tamidan Allah ta'ala fi kullil ahwal. Seorang guru dawamu muraqabatillah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terapkan. Jadi mau ada ketua yayasan mau enggak, mau ada pengawas enggak, yang ngawasi saya langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi dawamu muraqabatillah ta'ala fi alaniyati, baik ketika banyak orang, wa fi sirri, ataupun ketika sendirian, ketika sepi. Muhafidun ala qiraatil Qur'an, selalu membaca tilawah Al-Qur'an. Kita harus punya wiridan, minimal one day one. Ya terserah sanggupnya sekumaha. One day one juz atau one day one one lembar. One day one khataman gitu ya. Hari one week ya, one week one hataman ya. One week one hataman. Nah, udah bisa one week one hataman? Apa baru one day one juz? One day one juz ya. Itu one, kalau kita udah coba ya, one week one hataman, itu enak, nggak berat. Kenapa? Karena jadi kalau secara ya baca Al-Quran itu secara menghabiskan waktu kita. Kalau one week one hataman berarti sehari harus berapa? Sehari berapa? 5 ya? 5 ya? 5 kali 7 35 itu ngurus. Iya dengan 30 juz. Kalau yang saya sih 30 juz Qur'annya. Punya saya mah gitu. Berarti ya 4 lebih ya. 4 lebih 5 kurang. 4 lebih 5 kurang. Ya 4 lah. 4 kali 4 28. Nah, khusus yang terakhirnya yang hataman makan juz 29 sama juz 30 nah udah hafal banget tuh. Tereh lah nu eta mah. Gitu insyaallah tereh. Nah, nu eta mah. Eta mah bisa bari kukumbang, bisa bari sasapu, bisa bari Jadi ketika umpamanya kita baca Quran ya, kita baca Quran. Atau nanti waktu kita kalau 4 juz aja. 4 juz berapa jam? Minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Itu kalau pagi 2 juz, kemudian sore 1 juz, malam 1 juz. Itu enak. Itu ringan. Mungkin kita berpikir, atuh meureun waktu habisin ku itu ku baca Quran. Ingat,
Ketika seseorang menggunakan waktunya untuk Al-Quran, selebihnya itu akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah demi Allah, Quran membawa keberkahan. Siapapun yang punya hubungan dengan Al-Quran, demi Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Jibril itu hanya sebagai kurir. Jibril itu kurir, bawain Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Hanya sebagai kurir, karena kurir menyampaikan Al-Quran, Jibril diangkat menjadi pimpinannya para malaikat. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, mendapatkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan Quran adalah Nabi Muhammad yang mendapatkan Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik di muka bumi, bahkan makhluk terbaik. Nabi Muhammad ajarkan Al-Quran kepada sahabatnya, Nabi Muhammad ajarkan Al-Quran kepada umatnya, maka jadilah umatnya Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin, menjadi umat terbaik. Kemudian secara khusus Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mengajarkan, yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka kenapa tadi dari awal Anda adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang terbaik, ngajar Iqra, hafalan Al-Quran. Ini jangan sepelekan. Orang-orang sana, orang-orang yang dalam kubur ngiri. Orang-orang dalam kubur ngiri ketika sudah tahu keutamaannya mengajar Al-Quran. Kita itu sekarang sedang investasi ya. Kita itu sekarang sedang investasi, yang mana nanti kita akan panen apa yang kita lakukan hari ini. Makanya jangan bekerja ke yayasan, jangan bekerja ke sekolah, tapi kita bekerja kepada Gusti Allah. Maka biasakan membaca Al-Quran. Dulu di Jeddah itu ada seorang yang hidupnya sibuk sekali. Sibuk, pagi-pagi dia jam 6 harus sudah berangkat. Pulang jam 9, kadang jam 10 malam. Tiap hari gitu, memang sibuk dia. Seorang bisnis, seorang ini, dia sibuk gitu. Waktunya itu padat sekali waktunya. Akhirnya lama-lama dia itu jenuh juga. Aduh, masa saya waktu kayak begini? Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Istirahat saya dengan keluarga gimana? Kemudian akhirnya dia jemu, dia lelah, dia akhirnya datang kepada seorang mutawi. Mutawi itu kalau di kita kiai lah. Kalau di kita kiai. Kemudian datang kepada mutawi, kemudian berkata, "Ya Syekh, saya kok hidup saya kayak tersiksa gini. Saya memang kerja, saya mendapatkan uang banyak, tapi hidup saya kok terus-terusan begini. Berangkat pagi-pagi jam 6, kemudian nanti pulang jam 9, kadang jam 10 malam kadang. Terus tiap hari begitu. Saya lelah, saya capek. Apa yang harus saya lakukan?" Dia minta nasihat kepada syekh tersebut. Kemudian syekhnya mengatakan bahwasanya kamu usahakan sebelum berangkat, usahakan sholat duha dulu walaupun 2 rakaat, terus baca Al-Quran. Yang rutin baca Al-Quran, entah selembar atau sajud atau berapa. Dia kemudian bilang, "Ya Syekh, tidak sholat duha, tidak baca Al-Quran saja, waktuku sudah habis. Ini malah ditambah lagi, ditambah tugas lagi. Gimana?" Kata syekhnya, "Ya terserah, kamu minta nasihat, kamu minta petunjuk, saya kasih nasihat, terserah mau dilakukan atau tidak." Ya udah, akhirnya dia pun kemudian dia pulang. Kemudian dia pulang, setelah pulang dia kemudian cing mau dicoba. Enggak apa-apa, nanti pulangnya agak lebih malam lagi umpamanya. Dia akhirnya coba tuh. Dia tidak berangkat ke kantor sebelum dia sholat 2 rakaat sholat duha dulu. Dia tidak berangkat sebelum dia membaca Al-Quran dulu. Dia sempatkan baca Al-Quran. Nah, sehari 2 hari kemudian setelah setengah bulan, kemudian dia pun datang kepada mutawi tersebut. Dia datang kepada mutawi kemudian berkata, "Ya Syekh, ternyata benar apa yang Anda sampaikan. Saya memang perhitungan saya, kalau saya nambah sholat duha, saya nambah baca Al-Quran, maka waktu saya akan bertambah padat lagi, bertambah sibuk lagi.
Tapi ternyata setelah saya membaca Al-Quran, setelah saya sholat duha dan membaca Al-Quran, saya berangkat mulai jam 7 mau baru berangkat ke pekerjaan. Tapi ya Syekh, ketahuilah bahwasanya ketika saya berangkat ke pekerjaan setelah saya sholat duha dan baca Al-Quran, pekerjaan saya yang biasanya selesai di 5 waktu ini 5 jam, ini jam sudah selesai. Jam pekerjaannya sudah selesai, padahal biasanya 5 jam. Biasanya 5 jam. Pekerjaan yang biasanya 3 jam, 2 jam udah selesai. Jadi akhirnya dia berangkatnya lebih siang, pulangnya lebih awal. Itu yang namanya berkah. Itu yang namanya berkah. Allah berikan keberkahan. Makanya antara adab daripada guru itu diantaranya jangan tinggalkan baca Al-Quran. Wa da'awat muraqabatul muhafazatul wa nawafilus sholati was shaum. Kemudian nawafilus sholat, jangan tinggalkan sholat sunnah. Jangan tinggalkan sholat sunnah. Sempatkan sholat sunnah walaupun hanya 2 rakaat. Qobliyah, ba'diyah, duha. Kemudian baca mu'tamidan Allah Ta'ala fi kulil ahwal. Dan selalu bersandar kepada Allah fi kulil ahwal dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun selalu bersandar kepada Allah. Kemudian idza fa'ala fi'lan shahihan jaizan fi nafsil amr walakin dhahiri annahu haram aw makruh aw mukhalafan bi qira'ah. Kemudian itu diantara adab-adab seorang guru ya, adab-adab seorang guru. Kita ulangi lagi. Ini baru 7 ya, adab seorang guru. Adab seorang guru yang pertama apa tadi? Yang pertama niat karena Allah. 2 berakhlak, mempunyai sifat ataupun akhlak yang mulia, akhlak yang baik. 3 selalu menjaga hati dari penyakit-penyakit hati. 4 apa? Berpenampilan yang bersih ya, yang baik, yang bersih, yang rapi. Kemudian 5 menjauhi dengki dan sifat-sifat penyakit-penyakit hati yang lainnya. 6 memperbanyak zikir. 7 selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab-adab pribadi ya, adab-adab pribadi para guru dan para pengajar. Kemudian adabul alim ma'atulab. Adab seorang alim bersama dengan tulab, bersama dengan murid. Yumkinu an nujiz adabal alim ma'atulabi fil umur taliyah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yajibu 'alal muallim ayyaqsida bi ta'limi wajh Allah taala. Adab guru bersama dengan murid yang pertama, yajibu 'alal muallim, wajib bagi seorang guru untuk ketika mengajar dia ayyaqsida bi ta'limi wajh Allah. Yang pertama, adab guru kepada murid bersama dengan murid yang pertama ikhlas. Sama, ikhlas karena Allah. Mengajarnya harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang bagi ayah khussatul labu ala ikhlas fi talabil ilmi wa fi jami' umur hayati. Kemudian juga seorang guru harus memotivasi kepada anak muridnya. Yang ketiga, yang bagi ayyuraqibat talib fil ilmi wa yudzakiru bi fadailihi wa fadailil ulama wa annahum warathatul anbiya wa la rutbata fil wujud a'la min hadi. Yang ketiga, penting kita ketika mengajar untuk memotivasi murid dalam belajar. Motivasi murid dalam belajar wa yudzakiru bi fadailihi, dan mengingatkan murid tentang keutamaan belajar ilmu agama. Kalaupun belajar ilmu dunia, matematika, fisika itu untuk mendukung ilmu agama. Di ilmu dunia silakan, bagus untuk mendukung ilmu agama. Tapi tujuannya untuk ilmu agama. Uyudzakiru, terangkan tentang keutamaan belajar ilmu agama. Bahkan orang yang belajar ilmu agama itu didoakan oleh para malaikat. Malaikat pun menyiapkan sayapnya karena ridho kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan ketahuilah bahwasanya dan fadailul ulama, dan terangkan kepada murid fadailul ulama, tentang keutamaan para ulama. Bahkan hanya nadornya saja, memandangnya kepada wajah ulama, nadorul alim ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Hanya memandangnya. Belum mendengarkan kajiannya, belum.
hanya mendengarkannya, hanya memandangnya. Dan ketahui, sampaikan kepada murid bahwasanya al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi tidak mewariskan apa-apa, dinar dirham enggak. Nabi enggak mewariskan kekayaan, tidak. Yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu, dan warisan Nabi itu adalah sebaik-baik warisan. Larut batafil wujud a'la min hadhi. Tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada ini. Kemudian yang bagi ayyahathu ala talib wa ya'taniya bimasalihi ka'tinai bimasalihi nafsi wa waladihi wa yujzi'u majra waladihi fi syafaqah. Kemudian yang bagi ayat al-talib, penting kita untuk memotivasi kepada murid wa ya'tani, dan bersungguh-sungguh dengan kebaikan murid. Anggap murid itu sebagai anak sendiri. Jadikan murid kita seperti anak sendiri. Kalau kita kepada anak seperti apa sih? Sayangnya, perlakukan murid kita seperti anak. Jadi kalau kita memperlakukan murid seperti anak, maka demi Allah kita akan sungguh-sungguh. Sayangnya kepada murid, itu anak. Makanya guru-guru mulia itu, beliau itu kalau kepada murid-muridnya, kalau kepada santri-santrinya luar biasa. Sayang, diperhatikan segalanya. Sayang, persis seperti sayangnya kepada anak-anaknya. Sehingga guru-guru mulia itu ketika masa libur, kalau lebaran kan libur, murid-murid atau santri-santri pada pulang, itu mereka kesepian, gak ada murid, seperti ditinggal oleh anak-anak, seperti ditinggal oleh anak sendiri. Tanamkan itu seperti itu. Nanti tanamkan kita kepada murid seperti kepada anak sendiri. Yang bagi ayakuna samhan bibadli ma hasla minal ilmi sahlan bilqai ila mubtaghihi. Kemudian penting seorang guru, seorang pengajar, samhan bibadli ma hasla minal ilmi. Gampangan. Jangan suka bikin. Kemudian sahlan bilqaihi ila mubtaghihi mutatalliban fi ifadati li talibihi fi riqanasatihi. Jadi dibikin mudah. Jangan mempersulit urusan, jangan mempersulit anak. Jadi berikan nasihat yang baik. Kemudian la yudakhiru ala tulabi min anwa'il ilmi syai'an yahtajuna ilaihi idza kana talib ahlan lidzalik. Yudakhiru ala antulabi min anwa'il ilmi syai'an. Berikan ilmu tambahan kepada murid yang sekiranya dia bisa menerima daripada ilmu itu. Ini mah istimewa nih. Ini mah anak ini istimewa, udah bisa semua yang ini yang umum udah dikuasai nih. Beri materi tambahan kepadanya. Kemudian yang bagi Allah ya ta'ala teman murid bal yalinu lahum wa yatawadu. Kemudian jangan sombong di hadapan murid. Jangan karena mentang-mentang kita guru kemudian kita sombong, pengen dihormati ataupun apa. Kamu tuh kita didik murid untuk takdim kepada guru. Karena takdim kepada guru itu merupakan keberkahan dalam mencari ilmu agama. Tapi yang tidak boleh itu kita ingin dihormati. Kita perintahkan murid agar hormat kepada guru. Kita perintahkan murid agar takdim kepada guru. Bahkan sampaikan kisah-kisah bagaimana ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu kalau dengan gurunya itu sangat luar biasa. Imam Syafi'i itu ketika ngaji kepada Imam Malik, itu ketika ngaji, beliau ketika akan membuka kitabnya, membuka bukunya, beliau pelan sekali, takut bikin berisik. Imam Syafi'i itu. Abu Hanifah dia tidak pernah duduk kakinya selonjor ke arah gurunya, ke arah rumah gurunya. Walaupun rumahnya jauh. Umpamanya gurunya di sana rumahnya. Dia nggak berani selonjor gitu. Kalaupun sedang menghadap sana, kalau mau selonjor ke sini. Abu Hanifah. Makanya mereka itu umurnya pendek, tapi ilmunya luar biasa. Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun. 54 tahun itu umurnya. Tapi Masya Allah, ilmunya, kitab-kitabnya, kapan itu nulisnya? Dulu kan nggak ada komputer. Dulu nggak ada printer, nggak ada. Nulis juga pakai pena, pakai pen, kalamnya. Pakai kalam, nulis. Tapi jilidnya Masya Allah sekarang. Kitab kitab pokoknya banyak kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Itu diantara adab-adab seorang guru kepada murid. Jadi intinya bahwasanya kita sebagai guru
Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan untuk mengajar umatnya Nabi Muhammad SAW agar lebih kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal kepada syariat agama, dan dikenalkan kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena itu mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sejenak. Mari kita tundukkan mata kita. Kita tundukkan mata kita di hari guru ini. Kita tarik nafas dalam-dalam, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita, hadirkan Allah dalam hati kita, Mohon ampun kepada Allah, kita belum bisa menjadi pendidik yang benar, yang baik, yang ideal. Mari kita tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan wajah anak-anak yang setiap pagi menyambut kita dengan senyum yang polos, dengan mata yang penuh harap. Bayangkan orang tua mereka yang menaruh doa dan harapan dan masa depan pada pundak kita. Bayangkan orang tua kita sendiri yang dulu mendidik kita dengan air mata, dengan peluh, dengan doa-doa yang panjang di setiap malamnya. Terutama ibu kita yang setiap malam berdoa mendoakan kita, yang kini sudah lemah ibu kita. Lalu bayangkan Allah sedang melihat kita, memandang kita. Bukan saat kita berdiri mengajar, tapi saat hati kita lupa, saat kita tidak tulus, saat amanah terasa berat, dan kita lupa setiap kata yang kita ucapkan, setiap senyum dan marah kita akan dicatat, amal, dan dipertanggungjawabkan. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina karimna syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam astaghfirullahaladzim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim alim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbana innaka antabur rahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami para guru tapi sering lupa menjadi pendidik hati. Kami mengajarkan adab tapi kadang marah-marah tanpa adab. Kami mengajarkan sabar tapi kami sering hilang sabar saat murid lambat membaca. Kami menyeru anak-anak untuk sholat tepat waktu, namun kami sering terlambat datang untuk mengajar. Kami mendidik mereka agar ikhlas, namun kadang hati kami masih berharap pujian dari orang tua dan penilaian dari manusia. Ya Allah ya Rabb, kadang kami menegur dengan amarah, bukan dengan cinta. Kadang kami mendidik dengan suara lantang, tapi bukan dengan kelembutan hati. Kadang kami lupa bahwa anak yang kami anggap nakal hari ini mungkin kelak akan menjadi ulama besar, menjadi dokter yang menyelamatkan hidup kami, atau bahkan menjadi anak soleh yang mendoakan kami. Namun kami lupa mendoakan mereka. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami yang kadang mengeluh tentang beratnya tugas, tapi lupa bersyukur atas mulianya amanah. Ampuni kami yang merasa mengajar adalah pekerjaan, bukan ibadah. Ampuni kami yang kadang membandingkan murid, lupa bahwa setiap anak punya jalannya sendiri menujumu. Ya Allah ya Rabb, kami memegang kebijakan, tapi apakah hati kami ikut hadir dalam kebijakan itu? Kami mengatur gaji, mengatur jadwal dan aturan, tapi kadang lupa menyentuh hati para guru. Kami di yayasan ini ingin sekolah maju, tapi kadang kami lupa kemajuan bukan dari megahnya gedung, tapi dari mulianya hati guru yang mengajar di dalamnya. Ampuni kami ya Rabb, yang kadang terlalu cepat menegur tapi lambat memberi apresiasi, yang kadang menuntut banyak tapi lupa membimbing dengan kasih, yang kadang menilai dari angka dan laporan tapi lupa melihat pengorbanan dan air mata perjuangan. Ya Allah, lembutkan hati kami agar keputusan yang kami buat bukan hanya berdasarkan logika tapi juga cinta, bukan hanya demi sistem sekolah tapi demi keselamatan akhirat semua yang terlibat di dalamnya. Ya Allah, di balik jabatan kami sebagai guru dan pengurus yayasan, di balik nyamannya rumah dan nikmat sehat yang Kau beri, ada sosok yang wajahnya mulai menua, rambutnya mulai memutih, dan langkahnya makin melemah. Dia itu adalah ibu dan ayah kami. Ya Allah, betapa sering kami sibuk mengajar anak orang lain,
tapi lupa mengirim doa untuk orang tua kami sendiri. Kami fasih menyebut nama murid satu persatu, namun jarang menyebut nama ayah dan ibu kami dalam sujud panjang kami. Ampuni kami ya Allah, jika dulu kami pernah meninggikan suara, jika dulu kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu dan ayah kami, jika kami pernah mengecewakan mereka, jika kami mengurus banyak anak di sekolah, namun anak mereka sendiri kami abaikan. Ya Allah, jika mereka telah tiada, lapangkanlah kuburnya ya Allah, sejukkan dengan cahaya rahmat-Mu. Jadikan setiap ilmu dan amal yang kami ajarkan di sekolah sebagai sedekah jariah yang mengalir untuk mereka. Ya Allah, luruskan niat kami dalam mengajar dan berkhidmah di yayasan ini. Jadikan setiap huruf yang kami ajarkan, setiap nasihat, setiap senyuman, setiap kesabaran kami sebagai amal jariah yang menemani kami ke dalam surga-Mu. Karuniakan kepada kami rizki yang halal dan penuh berkah, tubuh yang sehat, hati yang lapang, dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solihah, para murid kami menjadi penerus kebaikan di bumi ini. Ya Allah, jadikan sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi tempat lahirnya generasi yang mengenal-Mu, mencintai-Mu, dan memperjuangkan agama-Mu. Di saat kami kembali kepada-Mu nanti ya Allah, jadikan murid-murid kami saksi kebaikan kami, jadikan ilmu kami pelita di kubur kami, dan jadikan amal kami sebagai jembatan menuju surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiran pada Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kami. Semoga dengan tausiah ini apapun yang disampaikan, kami amalkan, dan semoga menjadi keberkahan untuk sekolah ini terutama. Ahlan wa sahlan pada Bu Dokter dan rombongannya. Barangkali ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda akan awali dengan ungkapan hati kami dari yayasan di Hari Guru yang insya Allah penuh makna dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim.